Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mister. Kami dari kelompok Kerajaan Mataram yang terdiri dari Catherine, Savino, dan saya Malaysia akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Jadi Mataram kuno ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di wilayah Jawa Tengah. Dan dimulainya kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-8 dan berakhir pada abad ke-11. Dan meskipun tercatat sebagai kerajaan terbesar yang ada di Indonesia, namun hingga kini belum diketahui secara pasti di mana letak kerajaan ini. Dan dari sejumlah catatan sejarah hanya menjelaskan bahwa kerajaan ini terletak di keliling gunung, pegunungan, dan sungai. Setelah kita mengetahui tentang Kerajaan Mataram kuno, kali ini saya akan menjelaskan dari sejarah Kerajaan Mataram kuno. Jadi sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga pada akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Dan pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Puncak kejayaan dari Kerajaan Mataram kuno ini berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Syailendra yang berkuasa pada akhir abad ke-8 dan pada masa kejayaannya, kerajaan ini mengalami perkembangan di bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal yang berangka 737 Masehi, tetapi tidak menyebutkan nama kerajaannya. Sanjaya hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya yang bernama Sana. Sepeninggalan dari sana, negara menjadi kacau dan Sanjaya ini tampil sebagai raja dengan dukungan ibunya yaitu Sanaha yang merupakan saudara perempuan dari Sana, yang juga merupakan cucu dari Ratu Sima dan penguasa kerajaan Kalingga. Dengan kata lain, Sanjaya ini diduga mendirikan sebuah kerajaan baru yang berbeda setelah mewarisi tahta dari Sana. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari Kerajaan Mataram kuno, kali ini saya akan menjelaskan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Jadi, keruntuhan kerajaan ini bermula ketika kerajaan ini terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama Hindu yang dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Namun pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya ini meninggal dunia dan kemudian kedudukannya ini digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Dan setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno ini mengalami kekosongan kekuasaan karena ia tidak memiliki pewaris tahta. Akibatnya, jabatan raja ini diberikan kepada Mpok Sindo yaitu penasihatnya. Lalu saat Mpok Sindo ini berkuasa, kondisi Kerajaan Mataram kuno ini telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu dinasti Syailendra dan dinasti Sanjaya. Kedua ini sempat terpecah, namun kerajaan ini kembali bersatu setelah perkawinan antara Rakai Pikatan dan dinasti Sanjaya dengan Pamodawardhani dari wangsa Syailendra. Akan tetapi pada 929 Masehi, ibu kota Mataram ini dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpok Sindo dan kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang. Dan dengan bergantinya nama kerajaan ini, maka Kerajaan Mataram kuno ini dinyatakan tidak ada. Selain itu, penyebab dari runtuhnya Kerajaan Mataram kuno ini karena adanya letusan Gunung Merapi yang menyebabkan istana mengalami kerusakan hebat. Kita akan mulai masuk yaitu tradisi budayanya. Tradisi budaya itu ada 4, yaitu pertama pembagian kelas sosial berdasarkan kasta. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno ini memiliki struktur sosial yang didasarkan pada sistem kasta. Pembagian ini mempengaruhi peran-peran serta kegiatan dan hak masyarakat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian kelas sosial ini berdasarkan kasta masyarakat dalam kerajaan kuno. Kemudian yang kedua itu adalah kerukunan antar umat beragam. Meskipun ada perbedaan kasta, masyarakat kerajaan kuno mampu memelihara kerukunan dan toleransi yang tinggi antar umat yang beragam dan kehidupannya yang sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah tokoh agama menjadi tokoh masyarakat.
Tokoh-tokoh agama megang peranan penting dalam struktur sosial masyarakat. Mereka sering menjadi pemimpin, spiritual dan figuratif otoritatif dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, yang keempat adalah kentalnya nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai keagamaan ini memainkan peran utama dalam semua aspek kehidupan masyarakat, dari kebiasaan sehari-hari hingga tata krama sosial. Selanjutnya, benda peninggalan yang bertahan hingga saat ini. Benda peninggalan terbagi jadi dua, yaitu benda peninggalan prasasti dan peninggalan candi. Prasasti Kalasan, yang satu adalah Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta, ditulis huruf Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. Nomor 2, Prasasti Kedu atau Manyasi. Prasasti Kedu merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Mantyasi, Kedu, Jawa Tengah, Berangka 907 Masehi, yaitu yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Nomor 3, Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya, yaitu Pramodawardhani. Nomor 4, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di Desa Canggal, Berangka, tahun 732 Masehi dengan menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga lambang Sirwa di Desa Kunjara Kunja oleh Raja Sanjaya. Selain itu diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya. Anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Nomor 5, Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Kelurak, Utara Kompleks. Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Prambanan ditulis dengan huruf Pranagari menggunakan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan pembuatan Atra Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadan Jaya. Lalu lanjut ke peninggalan candi. Yang pertama terdapat Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. Candi Borobudur dinobatkan sebagai candi sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia dengan panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Bentuk Candi Borobudur seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil, seperti stupa utama yang berada di puncak candi ini. Yang kedua, Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Jalan Mayur Kusen, Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut didirikan pada masa
pemerintahan Raja Indra dan dinasti Shailendra. Yang ketiga, Candi Pawon. Candi Pawon merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, Pawon memiliki arti dapur. Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi Buddha yang terletak di kawasan Candi Prambanan di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Bima. Yang kelima, Candi Bima. Candi Bima terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Balur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Bima diperkirakan dibangun bersamaan dengan Candi Arjuna sekitar abad ke-7 atau abad ke-8. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.